Pernahkah kamu merasa ingin menceritakan semua hal tentang dirimu kepada orang lain? Seolah ada dorongan untuk membuka seluruh isi hati. Berharap dunia akan memahami siapa dirimu sebenarnya. Itu wajar, karena manusia memang makhluk sosial. Kita butuh didengar, butuh diterima. Tapi, di balik keinginan itu, ada kebijaksanaan lama yang sering kita lupakan. Tidak semua hal layak untuk dibagikan. Dalam filsafat Stoik, ketenangan bukan datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari kendali atas pikiran kita sendiri. Saat kita terlalu terbuka, kita menyerahkan sebagian kendali itu pada tangan orang lain dan seringkali yang kita dapat bukanlah pengertian, melainkan penilaian. Maka disinilah kita belajar. Menjaga diri bukan berarti menutup hati tapi menimbang dengan bijak mana yang boleh keluar, mana yang harus tetap tersimpan. Karena ada hal-hal tentang dirimu yang sebaiknya tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Di channel Arah Mindset, kita percaya bahwa dengan mengarahkan pikiran, kita bisa menemukan ketenangan. Dan hari ini, kita akan membahas hal-hal pribadi yang sebaiknya tetap kamu jaga. Bukan untuk menipu dunia, tetapi untuk melindungi batinmu dari luka yang tidak perlu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mari kita mulai. Setiap manusia pasti punya rencana besar dalam hidupnya. Ada yang memimpikan rumah sederhana di tepi sawah. Ada yang menginginkan kesuksesan gemilang dalam karier. Ada yang bercita-cita membangun bisnis besar, atau sekadar mendambakan ketenangan dengan keluarga kecilnya. Apapun bentuknya, rencana besar itu ibarat benih. Kita simpan dalam hati, kita rawat dalam pikiran, dan kita pupuk dengan tindakan. Namun, ada satu kesalahan yang sering dilakukan. Terlalu cepat menceritakan rencana itu kepada orang lain. Kita sering merasa semangat, meluap-luap ketika menemukan visi hidup yang jelas. Ada dorongan untuk segera berbagi kepada orang-orang di sekitar. Seolah-olah dengan menceritakan, rencana itu akan lebih nyata. Seolah dengan didengar banyak orang, semesta akan lebih cepat mengabulkannya. Tapi kenyataannya, terlalu banyak bicara justru bisa melemahkan energi yang seharusnya kita arahkan untuk bekerja. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang ada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Rencana besar hidupmu termasuk dalam hal yang berada dalam kendali, karena itu lahir dari pilihan, tekad, dan tindakanmu. Tapi bagaimana orang lain menanggapi rencanamu itu jelas di luar kendalimu. Ada yang mendukung dengan tulus, ada yang mencibir, ada yang meremehkan, bahkan ada yang diam-diam iri. Jika terlalu cepat membuka rencana besar itu, kamu sebenarnya sedang meletakkan sebagian kendali dalam tangan orang lain. Bayangkan seorang pelari yang sedang berlatih untuk maraton. Dia tahu butuh waktu berbulan-bulan untuk melatih fisik dan mentalnya. Tapi di tengah latihan, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa dia pasti akan menang. Apa yang terjadi? Tekanan makin besar. Ketika hari itu tiba dan ternyata hasilnya tak sesuai harapan, kekecewaan terasa berlipat ganda. Sama seperti itu pula dengan rencana besar hidupmu. Semakin banyak diumbar, semakin besar pula tekanan yang tidak perlu. Ada riset psikologi modern yang menyebutkan bahwa menceritakan tujuan sebelum melakukannya bisa membuat otak seolah sudah merasa puas. Seolah tujuan itu telah tercapai. Akibat motivasi untuk benar-benar berjuang justru berkurang. Jadi, bukan hanya risiko ditertawakan orang lain, tapi ada juga risiko internal. Kamu bisa kehilangan bara api yang seharusnya mendorongmu untuk bertindak dalam kehidupan nyata. Kita pasti pernah melihat orang yang suka mengumbar rencana. Katanya mau membuka usaha, katanya mau menulis buku, katanya mau merantau dan membangun sesuatu yang besar. Mereka rajin bercerita, bahkan seringkali sangat detail. Namun, bertahun-tahun berlalu, yang terjadi hanyalah wacana tanpa eksekusi. Orang-orang di sekitarnya pun lambat laun tak lagi percaya. Inilah akibat dari rencana yang keburu diumbar. Ya kehilangan kekuatan, berubah jadi janji kosong. Berbeda halnya dengan mereka yang diam-diam bekerja. Kita tidak tahu rencana besarnya apa, tapi tiba-tiba kita melihat hasilnya. Seorang teman yang tiba-tiba sukses merintis usaha, seorang kerabat yang tiba-tiba menulis buku, seorang sahabat yang tuhu-tahu sudah menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Mereka tidak banyak bicara, tapi mereka membiarkan hasil berbicara. Itulah kekuatan dari menjaga rencana besar tetap tersembunyi. Energi tersalurkan penuh pada tindakan, bukan pada kata-kata. Bukan berarti kita harus menutup diri sepenuhnya. Ada kalanya kita memang perlu berbagi, tapi dengan cara yang selektif. Jika kamu punya rencana besar, ceritakanlah hanya kepada orang yang benar-benar
bisa dipercaya. Bukan hanya dipercaya untuk menjaga rahasia, tetapi juga dipercaya untuk memberi nasihat yang bijak, misalnya mentor, sahabat dekat yang tulus, atau keluarga yang benar-benar mendukung tanpa ada niat meremehkan. Dan bahkan, ketika menceritakan, tidak perlu semua detail, cukup garis besarnya. Sekadar untuk meminta pandangan, rencana besar adalah sesuatu yang rapuh di awal. Ia ibarat tunas kecil yang baru tumbuh. Jika dibiarkan terkena angin kencang atau diinjak sembarangan, ia bisa layu sebelum sempat berbuah. Itulah sebabnya ia perlu dijaga. Hanya setelah ia tumbuh kuat, berakar dalam, dan menjelma menjadi pohon yang kokoh, barulah dunia boleh melihat. Ketika kamu belajar menjaga rencanamu, kamu sedang melatih dua hal penting: kesabaran dan fokus. Kesabaran untuk menahan diri agar tidak terburu-buru mencari pengakuan, dan fokus untuk benar-benar mewujudkan, bukan sekadar membicarakan. Ketenangan batin akan muncul karena kamu tidak perlu khawatir tentang apa kata orang, tidak sibuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Kamu hanya sibuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Dan pada akhirnya, rencana besar bukan tentang tepuk tangan orang lain, melainkan tentang perjalanan pribadi menuju hidup yang lebih bermakna. Kamu tidak butuh seluruh dunia tahu, cukup dirimu yang paham, cukup langkahmu yang konsisten, cukup hasilmu yang berbicara. Ingatlah, menjaga rencana besar bukan berarti menyembunyikan hidup. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap dirimu sendiri. Sebab tidak semua orang pantas tahu kemana arah langkahmu. Tidak semua telinga layak mendengar mimpimu. Dan tidak semua hati bisa menampung semangatmu tanpa merusaknya. Maka, jika hari ini kamu punya rencana besar, simpanlah rapat-rapat. Biarkan ia tumbuh tenang dalam dirimu. Rawat dengan kerja, sirami dengan doa, pupuk dengan ketekunan. Waktunya tiba. Ketika hasilnya matang, dunia akan melihatmu tanpa perlu kamu berteriak. Inilah salah satu hal yang tidak boleh kamu ceritakan kepada sembarang orang. Rencana besar hidupmu. Karena semakin tenang kamu menjaganya, semakin besar pula kemungkinan ia benar-benar terwujud. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Kita semua tumbuh dengan diajarkan untuk berbuat baik. Dari kecil, kita diajarkan untuk berbagi, menolong, dan tidak menutup mata pada penderitaan orang lain. Dan itu memang benar, kebaikan adalah bagian dari kemanusiaan kita. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Tidak semua kebaikan perlu diceritakan. Tidak semua kebaikan pantas diumbar ke telinga orang lain. Di zaman sekarang, di mana hampir setiap perbuatan bisa direkam, dipublikasikan, dan dipamerkan di media sosial, ada kecenderungan untuk menjadikan kebaikan sebagai ajang pencitraan. Kita melihat orang membagikan momen ketika menolong, memperlihatkan isi kotak amal, atau menuliskan panjang lebar tentang betapa tulusnya mereka membantu. Sekilas terlihat mulia, tapi di balik itu ada bahaya yang halus. Kebaikan kehilangan makna sejatinya. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebajikan sejati tidak membutuhkan penonton. Kebajikan adalah urusan antara dirimu dengan batinmu, bukan antara dirimu dengan dunia. Jika kamu menolong seseorang lalu buru-buru menceritakannya, tanyakan pada dirimu, apakah benar itu demi orang lain atau demi egomu yang ingin terlihat lebih tinggi? Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, tangan kiri sebaiknya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Artinya, kebaikan itu cukup dilakukan, tanpa perlu sorotan, tanpa perlu riuh tepuk tangan. Semakin banyak kamu merahasiakan kebaikanmu, semakin dalam pula ketenangan yang kamu rasakan. Karena kamu tahu, hatimu murni, tanpa campuran pamrih. Kebaikan yang diumbar terlalu luas justru bisa memunculkan masalah. Pertama, bisa menimbulkan iri hati. Orang lain mungkin mulai membandingkan, bahkan curiga, bahwa kebaikanmu tidak sepenuhnya tulus. Kedua, bisa memunculkan rasa sombong dalam dirimu sendiri. Kamu merasa lebih baik daripada orang lain hanya karena telah menolong. Dan ketika sombong sudah masuk, kebaikan itu kehilangan rohnya. Ia tidak lagi menjadi kebajikan, tetapi sekadar alat untuk mengangkat diri. Kita sering tidak sadar bahwa diam adalah bentuk kebijaksanaan. Menolong seseorang yang kelaparan tanpa harus ada yang tahu. Membantu sahabat yang kesulitan tanpa harus menuliskannya di status. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk orang yang membutuhkan tanpa harus menceritakan kepada siapapun. Diam-diam, kita sedang membersihkan hati kita dari keinginan akan pengakuan. Diam-diam, kita sedang melatih jiwa untuk ikhlas. Ketika kamu merahasiakan kebaikan, kamu juga melatih pikiranmu untuk tetap tenang. Tidak perlu menunggu pujian, tidak perlu menanti balasan. Kebaikanmu menjadi murni
karena kamu sadar bahwa itu memang hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena ingin terlihat. Baik, inilah salah satu inti dari hidup stoik. Melakukan yang sesuai dengan kebajikan, tanpa terikat pada pandangan orang lain. Mari bayangkan dua orang. Yang pertama, setiap kali ia membantu orang, ia langsung menceritakan kepada banyak orang. Aku barusan nolong si ini. Aku baru saja sedekah sekian. Aku baru bantu ini dan itu. Sekilas memang baik, tapi lama-lama orang lain melihatnya sebagai kesombongan yang dibungkus kebaikan. Orang pun jengah. Bahkan sebagian menilai tindakannya tidak lagi tulus. Sedangkan orang kedua, ia banyak membantu, tapi hampir tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang yang benar-benar merasakan manfaatnya yang paham siapa dia. Orang ini terlihat biasa, bahkan mungkin tampak sederhana, tapi sesungguhnya kebaikannya murni. Ia tidak butuh pengakuan, dan justru karena itu, ketenangan hadir dalam hidupnya. Kebaikan sejati tidak butuh panggung, karena panggung seringkali merusak niat. Lebih baik satu perbuatan baik yang tidak diketahui siapapun, daripada 100 kebaikan yang diumbar hanya untuk citra. Namun, bukan berarti kita harus selalu menyembunyikan semua kebaikan. Ada kalanya kebaikan boleh ditunjukkan, tapi dengan niat memberi inspirasi, bukan mencari pujian. Misalnya, kamu ingin mendorong orang lain untuk ikut berdonasi, maka menunjukkan sedikit bisa menjadi pemicu. Tetapi sekali lagi, niat adalah kuncinya. Jika niatmu murni untuk menggerakkan orang lain, maka itu berbeda dengan niat untuk dipuji. Stoik mengajarkan kita untuk selalu memeriksa batin. Saat kamu ingin menceritakan kebaikanmu, berhentilah sejenak dan bertanya, apakah aku melakukan ini untuk ego atau untuk tujuan yang lebih mulia? Jika jawabannya adalah ego, lebih baik simpan diam-diam. Karena kebaikan yang paling besar adalah kebaikan yang tidak membuatmu kehilangan ketenangan. Ketika kamu belajar menahan diri untuk tidak menceritakan kebaikanmu, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi yang kuat dalam dirimu. Fondasi itu bernama Injek. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi kamu sendiri tahu. Dan itu sudah cukup, karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah citra di mata orang lain, melainkan ketulusan di dalam hatimu sendiri. Dan ketahuilah, dunia tidak selalu membutuhkan cerita kebaikanmu. Dunia membutuhkan tindakan nyata. Satu kebaikan yang dilakukan dalam diam bisa lebih bermanfaat daripada 1000 kata yang hanya diceritakan. Biarlah orang lain merasa tenang karena perbuatanmu, bukan sibuk mendengar ceritamu. Maka, hal kedua yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun adalah kebaikan yang kamu lakukan. Biarlah ia menjadi rahasia antara dirimu dan hatimu. Biarlah ia menjadi sumber ketenangan batin, bukan sumber kesombongan. Dan ingatlah selalu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang lahir dari ketulusan, bukan dari keinginan untuk terlihat mulia. Setiap manusia punya kelemahan, dan setiap manusia juga punya ketakutan. Tidak peduli sekuat apa ia terlihat dari luar, selalu ada titik rapuh yang tersembunyi di dalam dirinya. Ada orang yang takut gagal, ada yang takut ditinggalkan, ada yang takut miskin, ada yang takut kesepian, bahkan ada yang takut dengan dirinya sendiri. Semua itu adalah bagian alami dari kemanusiaan kita. Tidak ada yang salah dengan kelemahan. Tidak ada yang salah dengan ketakutan. Yang salah adalah ketika kita membiarkan kelemahan dan ketakutan itu diumbar sembarangan. Seolah-olah semua orang pantas tahu isi terdalam hati kita. Mengapa ini berbahaya? Karena ketika kamu membuka kelemahanmu kepada orang yang salah, kamu sebenarnya sedang menyerahkan senjata ke tangan mereka. Tidak semua orang akan menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan. Ada yang mungkin memanfaatkannya, ada yang menjadikannya bahan ejekan, ada pula yang menyimpannya diam-diam untuk digunakan di saat kamu lengah. Kelemahanmu bisa berubah menjadi alat manipulasi. Ketakutanmu bisa berubah menjadi jerat yang membuatmu terjebak. Stoik mengajarkan kita untuk menerima diri apa adanya, termasuk kelemahan dan ketakutan. Tetapi menerima bukan berarti membicarakan kepada sembarang orang. Menerima artinya berani melihatnya dalam diam, menyapanya tanpa rasa benci, lalu perlahan melatih diri agar kelemahan itu tidak lagi menguasai hidup kita. Ketenangan batin lahir dari kemampuan untuk berdamai, bukan dari kebutuhan untuk selalu diceritakan. Bayangkan, seseorang yang selalu terbuka kepada siapapun. Setiap kali ada kesempatan, ia menceritakan bahwa dirinya mudah cemas, mudah marah, sulit percaya pada orang lain, atau takut gagal dalam pekerjaan. Sekilas terlihat jujur, tetapi di balik itu, ia sebenarnya sedang membongkar semua pertahanan dirinya. Orang-orang yang mendengarnya mungkin bersimpati, tapi sebagian lain akan mulai menilai, bahkan meremehkan. Lama-kelamaan,
ia akan kehilangan harga diri di mata mereka, bukan karena kelemahannya, tetapi karena terlalu sering menyingkapkannya. Berbeda dengan orang yang mampu menyimpan sebagian hal untuk dirinya sendiri. Ia tahu dirinya punya rasa takut, tapi ia tidak membiarkan dunia mengetahuinya. Ia belajar menghadapi ketakutan itu secara diam-diam. Ia berlatih memperkuat jiwanya tanpa banyak bicara. Dan justru karena itu, ia terlihat lebih tegar. Orang di sekitarnya melihat ketenangan, padahal di dalam hatinya, ia sedang berjuang keras. Itulah yang membedakan. Bukan tidak punya kelemahan, tetapi mampu menjaga kelemahan itu. Agar tidak menjadi kelemahan di hadapan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan pandangan orang. Jika mereka tahu kelemahanmu, sebagian mungkin akan menyayangimu, tapi sebagian lagi akan merendahkanmu. Jika mereka tahu ketakutanmu, sebagian mungkin akan mendukungmu, tapi sebagian lain bisa memanfaatkannya untuk menekanmu. Maka, menjaga kelemahan dan ketakutan terdalam adalah cara untuk melindungi diri dari luka yang tidak perlu. Ada satu prinsip penting dalam hidup Stoik. Jangan pernah menaruh kebahagiaanmu di tangan orang lain. Begitu juga dengan kelemahan dan jangan menaruhnya di tangan orang lain. Karena sekali kamu melakukannya, kamu kehilangan kendali. Lalu, apakah itu berarti kita harus menutup diri sepenuhnya? Tidak. Ada kalanya kita butuh bercerita, tetapi sangat selektif. Bukan kepada semua orang, melainkan kepada 1-2 orang yang benar-benar bisa dipercaya. Itu pun bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk mencari jalan keluar atau nasihat. Ada perbedaan besar antara curhat demi didengar, dengan curhat demi menemukan solusi. Yang pertama hanya membuatmu semakin bergantung. Yang kedua bisa membantumu tumbuh lebih kuat. Ketakutan terdalam bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipelajari. Misalnya, kamu takut gagal, jangan ceritakan kepada semua orang tapi tanyakan pada dirimu, apa sebenarnya yang membuatmu takut? Apakah karena rasa malu? Apakah karena takut kehilangan penghasilan? Apakah karena takut dinilai rendah? Dengan memahami sumber ketakutan, kamu bisa melatih pikiranmu untuk melihatnya dengan lebih rasional. Stoik selalu mengingatkan, banyak hal yang kita takutkan sebenarnya hanya bayangan, bukan kenyataan. Atau mungkin kelemahanmu adalah mudah marah. Jika kamu menceritakan kelemahan ini kepada semua orang, mereka akan menjadikannya label. Oh, dia memang pemarah. Lama-kelamaan, kamu pun mempercayai label itu. Tetapi jika kamu menyimpannya dan mulai melatih kesabaran dalam diam, orang-orang justru akan terkejut ketika menyadari bahwa kamu berubah menjadi lebih tenang. Kelemahan dan ketakutan terdalam sebaiknya tidak diumbar, karena hanya kamu yang benar-benar bisa mengubahnya. Orang lain bisa mendukung, tetapi perubahan sejati hanya lahir dari dalam. Dan ketika kamu berhasil mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan, atau ketika kamu mampu menatap ketakutanmu tanpa gentar, itulah momen di mana kamu menemukan ketenangan yang sejati. Maka, jangan mudah membuka rahasia hatimu. Tidak semua orang pantas tahu sisi rapuhmu. Simpan sebagian untuk dirimu sendiri, bukan untuk menipu dunia, tetapi untuk menjaga dirimu tetap kuat. Karena hidup ini sudah cukup berat tanpa harus menambahkan beban dari penilaian orang lain. Pada akhirnya, kelemahan dan ketakutan terdalam adalah cermin. Ia tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Cukup kamu yang melihatnya. Dan dari cermin itu, kamu bisa belajar mengenal diri, belajar memperbaiki diri, dan belajar menjadi manusia yang lebih tegar. Itulah mengapa hal ketiga yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun adalah kelemahan dan ketakutan terdalam dirimu. Biarlah itu menjadi rahasia yang hanya kamu dan hatimu yang tahu. Karena dengan begitu, kamu tidak hanya menjaga dirimu dari dunia luar, tetapi juga melatih jiwamu untuk tetap tenang di tengah badai. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Konflik adalah bagian yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Selama kita hidup berdampingan dengan orang lain, entah itu keluarga, sahabat, rekan kerja, atau bahkan pasangan, perbedaan pasti muncul. Ada perbedaan cara berpikir, perbedaan kebiasaan, perbedaan nilai, bahkan perbedaan dalam hal-hal kecil yang sepele. Dari perbedaan itu, konflik lahir, kadang berupa pertengkaran keras, kadang hanya kesalahpahaman yang memendam di hati. Kita seringkali merasa lega ketika menceritakan konflik pribadi kepada orang lain. Ada semacam kepuasan ketika kita bisa meluapkan emosi, menjelaskan posisi kita, dan mendapat simpati. Namun di balik itu, ada bahaya besar. Setiap kali kita menceritakan konflik kepada orang yang tidak tepat, kita sebenarnya sedang menyalakan api yang seharusnya sudah padam. Konflik pribadi sebaiknya tidak diumbar sembarangan. Pertama,
Karena konflik biasanya melibatkan dua pihak. Ketika kamu menceritakannya, kamu hanya menyampaikan dari sudut pandangmu. Orang yang mendengar mungkin akan berpihak kepadamu. Tapi itu berarti mereka akan menilai buruk orang yang kamu sertai. Akibatnya, lingkaran konflik meluas, bahkan merusak hubungan yang seharusnya bisa diperbaiki. Kedua, konflik pribadi yang diumbar seringkali berubah menjadi gosip. Dari satu telinga ke telinga lain, ceritanya membesar, melebar, dan berubah bentuk. Sesuatu yang awalnya hanya masalah kecil, bisa berubah menjadi reputasi buruk yang melekat. Dan pada akhirnya, bukan hanya orang yang kamu ceritakan yang dirugikan, tapi juga dirimu sendiri. Karena orang akan melihatmu sebagai seseorang yang suka membuka aib, suka menjelekkan, suka memperkeruh keadaan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespon. Saat konflik muncul, tanggung jawab utama kita bukanlah membuktikan kepada dunia siapa yang benar, tetapi menenangkan diri agar tidak larut dalam amarah. Menceritakan konflik kepada sembarang orang bukanlah cara untuk menenangkan diri, melainkan cara untuk melarikan diri dari rasa tidak nyaman. Bayangkan, seseorang yang sedang bermasalah dengan temannya. Alih-alih menyelesaikan langsung, ia menceritakan kepada banyak orang, keluarga, sahabat lain, bahkan rekan kerja yang tidak ada hubungannya. Akibatnya, semakin banyak orang yang ikut campur, semakin banyak komentar yang masuk, dan semakin kusutlah masalahnya. Bukannya selesai konflik, justru semakin sulit diredakan. Berbeda dengan orang yang memilih diam. Ia tahu ada masalah. Ia tahu ada rasa tidak nyaman. Tapi ia tidak membicarakan kepada siapapun. Ia memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Jika memang perlu, ia membicarakan langsung dengan orang yang bersangkutan, tanpa membawa pihak lain. Cara ini mungkin lebih berat, tapi jauh lebih dewasa. Karena fokusnya bukan mencari pembelaan, melainkan mencari penyelesaian. Tentu saja, ada kalanya kita perlu menceritakan konflik pribadi, tapi hanya dalam ruang yang tepat. Misalnya kepada mentor, atau orang yang lebih bijak. Bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk mencari nasihat. Bahkan dalam hal ini pun, kita tetap perlu selektif. Ceritakan secukupnya, jangan berlebihan. Karena semakin banyak detail yang dibuka, semakin besar pula risiko menodai nama baik orang lain. Satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa konflik itu sifatnya sementara. Amarah yang hari ini membakar, bisa saja besok padam. Orang yang hari ini kita benci, bisa jadi suatu hari kita rangkul kembali. Tetapi jika konflik itu keburu diumbar, bekasnya bisa menetap lebih lama dari konflik itu sendiri. Kita mungkin sudah berdamai, tapi orang-orang di sekitar kita masih menyimpan penilaian buruk terhadap pihak yang kita ceritakan. Inilah mengapa menjaga konflik tetap pribadi adalah wujud kebijaksanaan. Stoik selalu mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang ada. Dalam kendali, konflik pribadi ada dalam kendali kita sejauh menyangkut pikiran dan respon kita. Kita bisa memilih untuk diam. Kita bisa memilih untuk menyelesaikan secara langsung. Kita bisa memilih untuk tidak memperluas lingkaran masalah. Ketenangan lahir bukan dari kemenangan dalam konflik, melainkan dari kemampuan untuk menguasai diri di tengah konflik. Ada kekuatan besar dalam kesabaran. Orang yang sabar tidak berarti lemah. Justru ia kuat karena mampu menahan diri untuk tidak menyebarkan api. Orang yang sabar tidak berarti pasrah. Justru ia bijak karena tahu bahwa waktu seringkali menjadi penyembuh terbaik. Konflik pribadi dengan orang lain adalah sesuatu yang harus ditangani dengan hati-hati. Jika kita terlalu mudah menceritakan, kita bisa kehilangan kendali atas situasi. Tetapi jika kita mampu menyimpannya, menimbang dengan tenang, dan memilih jalan penyelesaian yang bijak, kita justru sedang melatih diri menuju kedewasaan. Jadi, hal keempat yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun adalah konflik pribadi dengan orang lain. Karena semakin kamu membicarakan, semakin besar masalahnya. Tapi semakin kamu menenangkan diri, semakin besar pula peluang untuk menyelesaikannya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena dalam setiap konflik, musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan amarah yang ada di dalam dirimu sendiri. Ada satu hal yang paling rapuh di dunia ini, namun sekaligus paling berharga. Kepercayaan. Dan salah satu bentuk kepercayaan yang paling besar adalah ketika seseorang menitipkan rahasia kepada kita. Rahasia adalah bagian terdalam dari hidup seseorang, bisa berupa luka, kegagalan, rasa takut, atau bahkan kebahagiaan yang belum siap dibagikan ke dunia. Saat seseorang mempercayakan rahasia kepada kita, itu artinya mereka melihat kita sebagai tempat yang aman. Namun, sayangnya, tidak semua orang bisa menjaga
amanah itu. Ada yang dengan mudah meluncurkan cerita itu kepada orang lain. Dengan alasan sederhana, aku hanya cerita ke kamu saja, jangan bilang siapa-siapa. Padahal kalimat itu hanyalah awal dari bocornya sebuah rahasia. Begitu satu orang lain tahu, lingkarannya akan semakin membesar. Dan rahasia yang seharusnya dijaga pun kehilangan makna. Filsafat Stoik menekankan tentang integritas, hidup selaras antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Menjaga rahasia adalah bagian dari integritas itu. Jika kita tidak bisa dipercaya untuk menjaga apa yang dititipkan, maka kita bukan hanya mengkhianati orang lain, tetapi juga mengkhianati diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, kita akan dilihat bukan dari kata-kata kita, melainkan dari seberapa teguh kita memegang kepercayaan. Cobalah bayangkan seseorang yang suka membuka rahasia. Ia mungkin terlihat menarik di permukaan, selalu punya cerita baru, selalu tampak tahu banyak. Tapi lama-kelamaan orang-orang akan sadar bahwa ia bukanlah tempat yang aman. Mereka akan berpikir dua kali sebelum berbicara dengannya, karena takut rahasia mereka akan menjadi konsumsi umum. Dan begitu kepercayaan itu hilang, sulit sekali untuk mendapatkannya kembali. Berbeda dengan orang yang mampu menjaga rahasia. Ia mungkin tidak banyak bicara, bahkan terkesan tertutup. Tapi justru karena itu, orang merasa aman di dekatnya. Mereka tahu, apapun yang dibicarakan tidak akan keluar. Orang seperti ini jarang terlihat mencolok. Tapi sesungguhnya ia adalah sosok yang paling berharga. Karena dunia ini penuh dengan mulut yang mudah berbicara. Tetapi langka sekali orang yang bisa benar-benar menyimpan, menjaga rahasia orang lain, sebenarnya juga melatih kesabaran. Kadang, kita tergoda untuk menceritakan rahasia itu demi terlihat tahu banyak, demi mendapat perhatian, atau sekadar untuk mengisi obrolan. Tapi ketika kita mampu menahan diri, kita sedang membuktikan bahwa kita lebih mencintai ketenangan daripada sensasi sesaat. Kita lebih menghargai amanah daripada keinginan untuk terlihat penting. Ada kalanya, rahasia yang dititipkan kepada kita terasa mungkin isinya menyakitkan atau membuat kita khawatir. Dalam situasi itu, kita boleh mencari bantuan, tapi dengan cara yang bijak, bukan dengan menyebarkannya, melainkan dengan mengarahkannya pada pihak yang benar-benar bisa membantu. Misalnya seorang konselor atau figur yang dipercaya, itu pun dengan izin dari orang yang bersangkutan. Karena menjaga rahasia bukan berarti menutup mata dari masalah, tetapi menempatkan informasi di tempat yang tepat. Kita juga perlu menyadari bahwa menjaga rahasia orang lain adalah cermin dari bagaimana kita ingin diperlakukan. Bukankah kita juga punya hal-hal yang tidak ingin diketahui banyak orang? Bukankah kita juga ingin merasa aman ketika membuka diri? Maka, dengan menjaga rahasia orang lain, kita sebenarnya sedang menanam benih kepercayaan. Dan suatu saat, benih itu akan kembali kepada kita. Stoik mengajarkan untuk tidak banyak bicara tentang hal-hal yang tidak perlu. Diam seringkali lebih berharga daripada 1000 kata. Dalam konteks menjaga rahasia, diam adalah bentuk kebajikan. Semakin kita tenang, semakin besar pula wibawa kita di mata orang lain. Ada perbedaan besar antara tahu banyak dan dipercaya banyak orang. Orang yang tahu banyak bisa saja karena suka mendengar gosip. Tapi orang yang dipercaya banyak orang, itulah yang benar-benar berharga. Karena kepercayaan tidak pernah lahir dari mulut yang ringan, melainkan dari hati yang bisa menjaga. Kita hidup di dunia yang bising, di mana orang mudah sekali berbicara tanpa berpikir. Justru di tengah kebisingan itu, kemampuan untuk menyimpan menjadi harta yang langka. Menjadi orang yang bisa dipercaya untuk menjaga rahasia adalah salah satu kualitas paling tenang yang bisa kita miliki. Karena dari sana, kita belajar mengendalikan diri, melatih keheningan, dan menumbuhkan rasa hormat pada orang lain. Maka, hal kelima yang tidak boleh kamu ceritakan kepada siapapun adalah rahasia yang orang lain titipkan kepadamu. Karena itu, bukan milikmu. Itu adalah amanah. Dan amanah bukan untuk diceritakan, melainkan untuk dijaga. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Sebab, ketika kamu bisa menjaga mulutmu dari rahasia orang lain, hatimu pun akan lebih damai. Karena, kamu tahu, kamu telah menjalankan salah satu bentuk kebajikan paling sederhana, tapi juga paling agung, menjaga kepercayaan. Hampir setiap orang membawa luka di dalam dirinya. Ada luka yang lahir dari pengkhianatan. Ada luka yang berasal dari kehilangan. Ada pula luka yang tercipta karena kegagalan berulang. Dan dari luka itu, sering tumbuh kesedihan yang diam-diam menetap. Mungkin tidak terlihat dari luar, tapi di dalam hati, kita menyimpannya seperti beban yang tak pernah benar-benar hilang. Kesedihan dan luka lama
adalah bagian dari hidup. Tidak ada yang salah dengan merasakannya. Justru dengan merasakannya, kita tahu bahwa kita manusia, kita punya hati yang peka, kita mampu mencintai, kita mampu berharap. Tetapi satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar adalah menceritakan luka itu kepada terlalu banyak orang. Seolah dengan membicarakannya, beban akan berkurang. Benar, bercerita bisa menjadi pelepasan. Namun, ketika kita terus mengulang-ulang cerita yang sama kepada banyak orang, kesedihan itu tidak benar-benar sembuh. Ia justru semakin kuat, semakin lekat, semakin dalam menancap di pikiran kita. Setiap kali kita menceritakan luka lama, kita sebenarnya sedang menghidupkannya kembali. Dan semakin sering kita membicarakannya, semakin sulit kita move on. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Masa lalu, dengan semua luka dan kesedihannya, jelas berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengulang waktu, kita tidak bisa membalik keadaan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita menatap masa lalu itu hari ini. Jika kita memilih untuk terus menceritakannya, kita sedang mengikat diri kita pada sesuatu yang tak bisa diubah. Tapi, jika kita memilih untuk menerimanya dalam diam, perlahan kita bisa menemukan ketenangan. Bayangkan seseorang yang selalu menceritakan kisah sedihnya, tentang kegagalan cintanya, tentang perlakuan buruk yang pernah ia terima, tentang rasa sakit yang dulu menghantamnya. Mungkin orang yang mendengarnya awalnya bersimpati, tapi lama-kelamaan, mereka jenuh. Rasa simpati berubah jadi penilaian. Mengapa ia tidak juga bangkit? Mengapa ia selalu hidup di masa lalu? Akhirnya, luka itu tidak hanya membuatnya sakit, tapi juga membuat orang lain menjauh. Berbeda dengan orang yang memilih menyimpan sebagian kesedihannya. Ia mungkin bercerita sekali kepada orang yang tepat, sekadar untuk melepaskan beban. Tetapi setelah itu, ia diam. Ia mengolah sendiri lukanya. Ia berdamai perlahan dengan rasa sakitnya, dan ia tidak membiarkan masa lalu terus mencuri ketenangan masa kini. Orang seperti ini terlihat lebih kuat, bukan karena ia tidak pernah terluka, tapi karena ia mampu menata lukanya dengan bijak. Kesedihan yang dipendam bukan berarti ditolak. Justru dalam diam, kita memberi ruang untuk benar-benar merasakannya. Kita belajar duduk bersama rasa sakit itu, tanpa perlu menjadikannya tontonan orang lain. Dari sana, kita akan menemukan bahwa kesedihan tidak selamanya buruk. Ia bisa menjadi guru, ia bisa mengajarkan ketabahan, ia bisa menumbuhkan empati. Tapi ia hanya bisa menjadi guru jika kita bersedia mendengarkannya dalam kesunyian. Bukan jika kita terus menggambar-gambarnya keluar. Luka lama seringkali membuat kita ingin mencari validasi. Kita berharap orang lain memahami, menghibur, atau bahkan membenarkan bahwa kita memang korban. Tapi hidup tidak akan pernah benar-benar tenang jika kita terus menunggu pengakuan orang lain. Ketenangan lahir ketika kita mengakuinya pada diri sendiri. Ya, aku pernah terluka. Ya, aku pernah sedih, tapi itu tidak lagi mengendalikan hidupku hari ini. Ada kalanya, luka itu terlalu dalam untuk dipikul sendiri. Dalam situasi itu, bercerita bisa menjadi obat, tetapi sangat selektif. Pilih satu orang yang benar-benar bisa dipercaya, atau seorang profesional yang mampu menuntunmu. Ceritakan seperlunya, bukan untuk menghidupkan kembali luka, tapi untuk mencari jalan penyembuhan. Karena bercerita untuk sembuh, berbeda dengan bercerita untuk mengulang-ulang. Yang pertama menenangkan, yang kedua melelahkan. Stoik selalu menekankan pentingnya mengarahkan pikiran. Kita tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kita bisa melatih diri untuk tidak terus-menerus dikuasai olehnya. Kesedihan adalah bagian dari jalan hidup, tetapi jangan biarkan ia menjadi belenggu. Jadikan ia pijakan untuk melangkah, bukan alasan untuk berhenti. Kita sering melihat orang yang tampak kuat dari luar, tidak banyak bicara tentang masa lalunya, tidak mengeluh panjang lebar, tidak menceritakan setiap luka yang pernah ia alami. Namun, ketika kita mengenalnya lebih dekat, kita sadar bahwa ia pernah mengalami banyak hal yang berat. Justru karena ia mampu menjaga luka itu dengan tenang, ia terlihat jauh lebih berwibawa. Inilah yang disebut keteguhan, bukan karena hidupnya tanpa kesedihan, melainkan karena ia memilih untuk mengelolanya secara bijak. Kesedihan dan luka lama adalah hal pribadi. Tidak semua orang bisa memahaminya. Tidak semua orang bisa menerimanya dengan tulus. Karena itu, lebih baik simpan sebagian di dalam dirimu. Biarlah ia menjadi rahasia antara kamu dan hatimu. Tidak untuk ditutup rapat dalam penyangkalan, tetapi untuk dipeluk dalam keheningan. Dari situ, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh simpati orang lain. Maka, hal keenam yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun
adalah kesedihan dan luka lama yang kamu simpan. Karena semakin kamu mengumbarnya, semakin lama ia melekat. Tapi semakin kamu mampu menenangkannya, semakin dekat kamu pada kebebasan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena luka bukan untuk dihidupkan kembali, melainkan untuk diajak berdamai. Dan kesedihan bukan untuk diumbar, melainkan untuk dipeluk sampai ia berubah menjadi kekuatan. Uang adalah hal yang sangat sensitif dalam hidup manusia. Ia bisa menjadi sumber kebahagiaan sederhana, tapi juga bisa menjadi penyebab pertengkaran, kecurigaan, bahkan permusuhan. Kita semua membutuhkannya. Kita semua bekerja keras untuk mendapatkannya. Namun, ada satu hal yang sering kali kita lupakan. Masalah keuangan bukanlah sesuatu yang pantas diumbar sembarangan. Banyak orang merasa lega ketika bercerita tentang kesulitannya dalam hal uang. Mereka membicarakan berapa banyak utang yang ditanggung, betapa sulitnya memenuhi kebutuhan, atau bagaimana mereka gagal mengelola penghasilan. Ada juga yang dengan mudah membicarakan jumlah gaji, tabungan, bahkan investasi. Sekilas terlihat biasa saja, seolah itu hanya bagian dari percakapan sehari-hari. Namun, di balik kebiasaan itu, ada bahaya yang jarang disadari. Ketika kamu membuka masalah keuangan kepada orang yang salah, kamu sedang memperlihatkan titik paling rapuh dalam hidupmu. Ada orang yang mungkin mendengar dengan simpati, tapi ada juga yang bisa memandang rendah, menghakimi, atau bahkan memanfaatkan kelemahanmu. Masalah uang seringkali membuat seseorang rentan terhadap manipulasi. Orang bisa menawarkan bantuan yang sebenarnya jebakan. Orang bisa menggunakannya sebagai alasan untuk meremehkanmu. Bahkan, ada yang menjadikannya sebagai bahan gosip yang merusak harga dirimu. Stoik mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan ketenangan pada hal-hal yang berada di luar kendali. Uang, dengan segala fluktuasinya, adalah sesuatu yang sering tidak sepenuhnya kita kendalikan. Kadang kita punya cukup, kadang kita kekurangan, kadang rezeki datang melimpah, kadang surut begitu cepat. Maka, mengumbar masalah keuangan hanya akan memperbesar keresahan. Semakin banyak kamu membicarakannya, semakin kamu terikat pada rasa malu, cemas, atau iri hati yang datang dari orang lain. Ada perbedaan besar antara mencari solusi dan mencari simpati. Jika kamu benar-benar butuh bantuan, bicarakan masalah keuanganmu dengan orang yang tepat. Penasihat keuangan, keluarga dekat, atau sahabat yang tulus. Ceritakan secukupnya, fokus pada solusi. Tapi jika kamu membicarakan masalah keuangan hanya untuk mengeluh, kamu sebenarnya sedang memperpanjang penderitaanmu. Alih-alih tenang, yang ada justru semakin tertekan. Bayangkan seseorang yang selalu terbuka tentang keuangannya. Ia sering mengatakan berapa besar gajinya, berapa besar cicilannya, bagaimana ia kesulitan membayar ini dan itu. Mungkin awalnya orang merasa iba, tapi lama-kelamaan orang mulai menilai, oh, ternyata dia tidak pandai mengatur uang. Atau bahkan, hidupnya ternyata tidak sebaik yang terlihat. Dari sana, perlahan, ia kehilangan wibawa. Masalah pribadinya berubah jadi bahan penilaian publik. Sebaliknya, lihatlah orang yang memilih diam. Ia mungkin sedang kesulitan, tapi ia tidak menjadikannya konsumsi umum. Ia tetap berusaha bekerja, tetap menjaga martabatnya, tetap tersenyum meski hatinya berat. Orang lain mungkin tidak tahu masalah keuangannya, tapi justru karena itu, ia terlihat lebih. Ia tidak membiarkan keadaan ekonomi menurunkan harga dirinya. Inilah kekuatan dari menjaga masalah keuangan tetap pribadi. Kamu bisa menghadapinya dengan lebih tenang, tanpa tambahan beban dari penilaian orang lain. Masalah keuangan juga sering memicu iri hati. Jika kamu terlalu sering membicarakan kesulitanmu, ada orang yang mungkin justru merasa lebih unggul dan meremehkanmu. Jika kamu terlalu sering membicarakan kelebihanmu, ada pula yang merasa iri dan mulai menyimpan perasaan tidak baik terhadapmu. Dalam kedua kondisi itu, membicarakan uang hanya menambah masalah. Lebih baik fokus mengelola dalam diam, sambil terus memperbaiki langkah yang bisa kamu kendalikan. Stoik mengingatkan kita bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh Jamle Wong. Nilai diri lahir dari integritas, kebijaksanaan, dan kebajikan. Jika kamu bisa menjaga sikapmu meski dalam kesulitan, itu lebih mulia daripada memamerkan kesenangan semu. Jika kamu bisa tetap sederhana meski dalam kelimpahan, itu lebih berharga daripada mengumbar angka-angka. Kita semua pernah berada dalam fase sulit, dan tidak ada yang salah dengan itu. Kesulitan finansial bukan aib, ia hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi membicarakannya sembarangan bisa menjadikannya lebih buruk daripada yang sebenarnya. Maka, belajarlah untuk memilah mana yang layak dibicarakan, mana yang lebih baik disimpan,
Ada kalanya, diam jauh lebih bijak. Dengan diam, kamu melindungi martabatmu. Dengan diam, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk fokus mencari solusi. Dengan diam, kamu menjaga hatimu dari rasa iri, rendah diri, atau sombong. Diam bukan berarti pura-pura tidak ada masalah. Diam berarti kamu memilih jalur yang lebih tenang untuk menghadapinya. Maka, hal ketujuh yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun adalah masalah keuanganmu. Karena uang hanyalah alat, bukan identitas. Dan semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman dirimu dari penilaian yang tidak perlu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan sejati tidak datang dari jumlah angka di rekening, tetapi dari kemampuan untuk menjaga hati tetap damai, bahkan di tengah kesulitan finansial. Kekayaan, kata itu sering memunculkan rasa kagum, iri, atau bahkan kebanggaan. Semua orang ingin memiliki lebih, ingin hidup lebih nyaman, ingin merasa aman. Tapi ada satu hal yang jarang dibicarakan. Kekayaan adalah hal yang paling rapuh ketika dan salah satu sumber ketenangan terbesar justru lahir dari kesederhanaan dan kerahasiaan. Kita hidup di dunia yang mudah, menilai orang dari apa yang mereka miliki. Rumah besar, mobil mewah, tabungan yang tinggi, investasi yang menggunung, semua itu seringkali dijadikan ukuran kesuksesan. Maka, tak heran jika banyak orang merasa terdorong untuk menceritakan atau bahkan memamerkan aset dan kekayaannya. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin dihormati, ada yang ingin terlihat lebih aman secara finansial. Namun, di balik itu semua, ada risiko yang sering terlupakan. Keamanan, ketenangan, dan martabat diri bisa terganggu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa apa yang berada di luar kendali kita sebaiknya tidak dijadikan sumber kebahagiaan. Kekayaan, sekalipun dimiliki, bisa hilang dalam sekejap. Pasar bisa runtuh, investasi bisa gagal, atau bahkan dicuri. Jika seluruh identitas dan kebanggaanmu tergantung pada kekayaan yang kamu tunjukkan kepada dunia, ketika hilang, yang tersisa hanyalah kehampaan. Maka, rahasia terbesar dari kekayaan bukan bagaimana mendapatkannya, tetapi bagaimana menyimpannya dengan bijak secara diam-diam. Ketika kamu mengumbar asetmu, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Pertama, ada orang yang iri dan mulai membandingkan dirinya denganmu. Mereka mungkin diam, tapi energi negatif itu akan terasa di sekitarmu. Kedua, ada orang yang bisa memanfaatkan informasi itu untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tahu titik kuatmu, dan mereka bisa menggunakan itu untuk menekan atau memanipulasi. Ketiga, kadang orang mulai menilai dirimu bukan dari siapa kamu, tapi dari apa yang kamu miliki. Harga diri yang sejati bisa hilang, digantikan oleh citra material semu. Berbeda dengan mereka yang menyimpan asetnya dalam diam. Orang tidak tahu berapa banyak yang dimilikinya, tetapi ia hidup dengan tenang. Ia membeli kebutuhan, menabung, berinvestasi, dan menikmati hidup tanpa harus memberi panggung pada dunia. Orang yang seperti ini jarang terlihat sombong, jarang pamer, tapi mereka memiliki kekuatan yang tak terlihat, keamanan, privasi, dan ketenangan batin. Mereka tahu bahwa kekayaan adalah alat, bukan identitas. Dan ketika waktunya tiba, mereka bisa membagikannya dengan bijak, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Ada pepatah kuno, sederhana dalam hidup, kaya dalam batin. Orang yang benar-benar bijak memahami bahwa kekayaan yang diumbar bukanlah kekayaan sejati. Kekayaan sejati bukan tentang dilihat orang lain, melainkan tentang kebebasan yang dihasilkan. Kebebasan untuk tidak khawatir, kebebasan untuk tidak tergantung pada pendapat orang lain, dan kebebasan untuk menolong orang lain. Tanpa pamrih, kita juga perlu memahami bahwa menjaga kekayaan secara pribadi bukan berarti menipu atau menyembunyikan secara ilegal. Ini tentang menahan diri untuk tidak menjadikan harta sebagai alat pamer. Bahkan dalam lingkungan sosial, orang yang menyembunyikan sebagian asetnya seringkali lebih dihormati daripada mereka yang selalu memamerkan. Karena ketenangan itu lebih berharga daripada kekaguman sesaat. Banyak orang terjebak dalam perangkap citra. Mereka mengira dengan menunjukkan kekayaan, mereka akan dihormati, dicintai, atau dianggap sukses. Namun, citra itu rapuh. Suatu hari bisa runtuh, dan ketika runtuh, tidak ada yang tersisa kecuali rasa malu atau kehilangan. Tetapi jika kekayaan disimpan dengan bijak, tanpa perlu diumbar, kamu memiliki kendali penuh atasnya. Kamu bisa menggunakan untuk kebutuhan, untuk keamanan, atau untuk kebaikan orang lain. Dan yang paling penting, ketenanganmu tetap utuh. Stoik selalu mengingatkan kita
Dunia ini penuh dengan gangguan. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang dimiliki orang lain atau ingin dipuji karena kekayaan, kita meninggalkan ketenangan kita sendiri. Dengan menjaga aset dan kekayaan secara pribadi, kita belajar mengendalikan keinginan, mengurangi iri hati, dan menemukan ketenangan yang sejati. Aset yang diumbar bisa menjadi sumber kecemasan, karena setiap orang tahu, dan setiap orang bisa. Aset yang dijaga dayam-dayum adalah sumber ketenangan, karena hanya kamu yang tahu, dan hanya kamu yang mengendalikannya. Orang tidak bisa merusak apa yang tidak mereka ketahui. Dan batinmu tetap tenang, karena kamu tidak menunggu pengakuan orang lain. Maka, hal ke-8 yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun, adalah aset dan kekayaan yang kamu miliki. Simpanlah sebagian untuk dirimu sendiri. Jangan biarkan dunia mengukur siapa dirimu, hanya dari apa yang kamu punya. Karena kekayaan sejati bukanlah yang dilihat orang lain, tetapi yang mampu memberi ketenangan, tanpa harus diumbar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena hidup yang damai bukan tentang jumlah harta yang tampak, melainkan tentang kemampuan menjaga privasi, martabat, dan hati tetap tenang. Bahkan, di tengah dunia yang selalu ingin menilai, masa depan selalu menjadi ruang penuh kemungkinan. Kita semua memiliki impian, visi, dan rencana besar yang ingin diwujudkan. Ada yang ingin meniti karier tinggi, ada yang ingin memulai bisnis besar, ada yang ingin membangun keluarga harmonis, atau meraih prestasi tertentu. Semua rencana itu lahir dari harapan dan tekad. Namun, ada satu hal yang jarang disadari. Rencana masa depan yang masih rawan gagal, sebaiknya tidak diumbar ke siapapun. Mengapa demikian? Karena ketika kita berbicara terlalu cepat tentang rencana yang belum matang, kita menyerahkan sebagian kendali kepada orang lain. Saat kita menceritakan visi dan target yang masih rapuh, kita membuka diri pada penilaian, kritik, bahkan skeptisisme. Orang-orang mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi komentar mereka bisa mempengaruhi psikologi kita, menimbulkan keraguan, menimbulkan rasa takut, atau bahkan membuat kita kehilangan fokus. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang ada dalam kendali dan hal yang berada di luar kendali. Rencana masa depan, termasuk hal yang bisa dikendalikan, hanya sebatas persiapan dan tindakan kita. Tetapi bagaimana orang lain merespons, atau bagaimana keadaan dunia berubah, itu sepenuhnya di luar kendali. Jika kita terlalu cepat menceritakan rencana yang masih rapuh, kita membiarkan dunia ikut campur dalam proses yang seharusnya personal dan penuh strategi. Bayangkan, seseorang yang baru memulai ide bisnis. Ia begitu bersemangat, lalu menceritakan rencana itu kepada banyak orang. Beberapa memberi dukungan, tapi sebagian lain mulai meragukannya. Mungkin ada yang bersikap sarkastik, ada yang menertawakan, bahkan ada yang memberikan saran tanpa diminta. Semua itu, meski terlihat sepele, bisa menanam benih keraguan. Semangat yang tadi membara, perlahan menjadi takut gagal. Energi yang seharusnya dipakai untuk bertindak, kini terbuang untuk menenangkan ego dan menanggapi opini orang lain. Ada psikologi penting di sini. Ketika kita menceritakan rencana yang belum berhasil, otak kita bisa merasa sudah cukup. Secara bawah sadar, kita seakan merasa tujuan itu sudah valid karena diakui orang lain. Akibatnya, motivasi untuk benar-benar mengeksekusi berkurang. Ini adalah perangkap halus yang membuat banyak rencana besar gagal sebelum sempat diwujudkan. Berbeda halnya dengan mereka yang memilih diam. Mereka bekerja dalam hening, menyusun strategi, belajar dari setiap kesalahan, dan melatih diri dengan fokus penuh. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Tidak ada yang memberi pujian, tidak ada yang mengkritik, hanya ada proses dan kemajuan nyata. Dan ketika hasil akhirnya tercapai, dunia melihat pencapaian itu, bukan janji-janji yang belum pasti. Kejutan itu jauh lebih kuat daripada sekadar pengakuan di awal. Selain menjaga fokus, diam juga melindungi harga diri. Ketika rencana gagal, orang yang terbuka terlalu cepat akan merasakan malu yang berlipat. Mereka merasa dihukum oleh opini publik, padahal kegagalan adalah bagian alami dari proses. Mereka yang memilih menyimpan rencana untuk diri sendiri, bisa belajar dari kegagalan secara internal, tanpa tekanan eksternal, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih murni dan efektif. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari penguasaan diri. Mengumbar rencana masa depan yang masih rawan, gagal adalah menyerahkan sebagian penguasaan itu kepada orang lain. Sebaliknya, ketika kita menyimpannya, kita menguasai energi, waktu, dan fokus. Kita bekerja dalam kendali penuh, menyesuaikan strategi, dan menumbuhkan ketekunan tanpa gangguan. Inilah esensi ketenangan.
Hasil yang kita kejar tidak tergantung pada opini orang lain, tetapi pada usaha yang konsisten dan disiplin tentu saja. Ada kalanya berbagi rencana itu bermanfaat, misalnya untuk mencari mentor, mendapat masukan profesional, atau membentuk kolaborasi yang strategis. Namun sekali lagi, kuncinya adalah selektif. Berbicara kepada orang yang tepat, dengan batasan yang jelas, dan dengan niat yang murni untuk kemajuan, bukan untuk validasi ego. Masa depan yang rawan gagal adalah masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu tidak selalu buruk. Ia adalah tempat kita melatih keberanian, ketekunan, dan fleksibilitas. Tetapi semakin kita membuka ketidakpastian itu kepada dunia, semakin besar pula risiko energi kita tersedot oleh hal-hal yang tidak penting. Fokus yang seharusnya diarahkan pada tindakan, justru tersita untuk menjawab opini, membela rencana, atau menghapus keraguan orang lain. Jadi, hal ke-9 yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun adalah rencana masa depan yang masih rawan gagal. Biarlah rencana itu tumbuh secara diam-diam dalam pikiran dan tindakanmu. Simpan energi untuk mewujudkan, bukan untuk membuktikan. Biarlah hasil berbicara ketika waktunya tiba, bukan janji-janji yang prematur. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena masa depan yang ditata dalam diam akan jauh lebih kuat daripada masa depan yang diumbar sebelum waktunya. Ketenangan itu lahir dari kerja yang fokus, dari kesabaran yang terlatih, dan dari kemampuan untuk tidak menyerahkan nasibmu pada opini orang lain. Kehidupan spiritual adalah wilayah paling pribadi dari seorang manusia. Ini adalah ruang batin yang tidak bisa diukur oleh orang lain, tidak bisa dinilai dari apa yang tampak di permukaan, dan tidak bisa dipahami sepenuhnya kecuali oleh diri kita. Dalam kehidupan spiritual atau praktik batin terdalam, kita menemukan inti dari siapa kita, dari nilai yang kita pegang, dan dari kedamaian yang ingin kita raih. Banyak orang tergoda untuk membicarakan spiritualitasnya. Mereka menulis di media sosial tentang meditasi yang dilakukan, ritual yang diikuti, doa yang dijalankan, atau pengalaman batin yang mereka rasakan. Sekilas terlihat inspiratif, bahkan bisa menular pada orang lain. Namun, ada bahaya besar yang tersembunyi. Praktik batin yang diumbar sering kehilangan kekuatannya. Ia berubah menjadi pertunjukan, bukan pengalaman pribadi yang murni. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin dan ketenangan sejati lahir dari penguasaan diri, bukan dari pengakuan orang lain. Jika praktik spiritualmu hanya untuk dilihat atau dikagumi, maka itu sudah meninggalkan esensi. Ia menjadi ajang pencitraan, bukan jalan menuju kebijaksanaan. Sebenarnya, setiap praktik batin, sekecil apapun, menjadi lebih berharga ketika dijalani dalam diam, tanpa sorotan, dan tanpa pamrih. Bayangkan seseorang yang selalu menceritakan pengalaman batinnya, meditasi, pagi, refleksi malam, ritual tertentu, atau wawasan spiritual yang baru didapat. Mungkin orang lain merasa kagum, tapi lambat laun orang mulai menilai, apakah ini asli atau sekadar pencitraan? Bahkan yang lebih parah, si pemilik praktik batin pun bisa terjebak pada godaan untuk mempertahankan citra itu. Fokusnya bukan lagi pada batin sendiri, tetapi pada bagaimana orang lain melihatnya. Akhirnya, praktik itu kehilangan kekuatan. Ketenangan pun lenyap. Berbeda dengan mereka yang menjalani praktik batin dalam diam. Mereka bangun pagi untuk meditasi, membaca, atau berdoa, tanpa harus memberitahu siapapun. Mereka merenung, menyadari diri, dan menata pikiran dengan penuh. Tidak ada sorotan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang menumbuhkan ketenangan. Orang tidak tahu, tetapi batin mereka tumbuh lebih kuat. Mereka belajar berdamai dengan diri sendiri. Dan dari situ lahir kedamaian yang sejati. Kehidupan spiritual yang diumbar juga bisa memunculkan ego terselubung. Kita mulai merasa lebih suci, lebih bijaksana, atau lebih tercerahkan daripada orang lain. Dan begitu ego itu masuk, seluruh praktik batin berubah dari sarana pertumbuhan menjadi alat untuk merasa superior. Inilah jebakan yang paling halus, terlihat baik di luar, tetapi batin tetap tidak tenang. Stoik selalu menekankan bahwa ketenangan batin tidak bisa dipinjam dari orang lain. Ia harus dibangun sendiri, dari disiplin, refleksi, dan latihan yang konsisten. Sama seperti kekuatan otot yang muncul dari latihan rutin, kekuatan batin muncul dari praktik yang dilakukan dalam keheningan, tanpa pamrih, dan tanpa kebutuhan untuk diakui. Ada rahasia yang indah di sini. Praktik batin yang tidak diumbar justru memberi kebebasan terbesar. Kamu bisa berkembang tanpa tekanan. Kamu bisa belajar tanpa gangguan.
kamu bisa menemukan jawaban batin yang murni. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman kamu dari penilaian, iri hati, dan ekspektasi yang membebani. Semakin diam kamu, semakin jelas batinmu. Dan semakin dalam ketenangan yang bisa kamu rasakan. Kehidupan spiritual juga adalah proses intim dengan diri sendiri. Ini bukan tentang menginspirasi orang lain, melainkan tentang mengenal diri sendiri. Ini bukan tentang menunjukkan seberapa bijaksana kamu, melainkan tentang melatih kesabaran, pengendalian diri, dan kesadaran akan apa yang benar-benar penting. Dan yang paling penting, ini tentang menghadapi hidup dengan kepala tegak, hati tenang, dan pikiran jernih. Orang yang mampu menjaga praktik batin dalam diam, memiliki kemampuan untuk tetap stabil di tengah badai dunia. Mereka tidak mudah terbawa gosip, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah tergoda oleh pujian palsu. Ketenangan mereka adalah cerminan dari latihan batin yang tulus, bukan dari pengakuan orang lain. Maka, hal ke-10 yang sebaiknya tidak kamu ceritakan kepada siapapun adalah kehidupan spiritual atau praktik batin terdalammu. Biarlah ia menjadi rahasia antara kamu dan batinmu. Biarlah dunia tidak tahu, karena kekuatan sesungguhnya lahir dari keheningan, bukan dari sorotan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Karena ketenangan yang sejati lahir bukan dari pujian orang lain, melainkan dari kedisiplinan batin, penguasaan diri, dan pengalaman spiritual yang murni. Dan ketika kamu mampu menjaga praktik batin itu dalam diam, kamu akan menemukan bahwa ketenangan yang dihasilkan jauh lebih dalam, tahan lama, dan bebas dari gangguan dunia luar. Jika kamu merasa perjalanan ini membuka pikiran dan menenangkan hati, ingatlah untuk tetap mengarahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu setiap hari. Di channel ini, kita membahas banyak hal yang jarang diperbincangkan, tapi penting untuk menjaga kedamaian batin dan pertumbuhan diri. Jangan lupa untuk subscribe, agar setiap pembahasan bisa terus menemanimu, dan bagikan kepada mereka yang juga ingin belajar menguasai diri, menemukan ketenangan, dan hidup dengan bijak. Bersama-sama, kita belajar bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi untuk memahami diri kita sendiri. Di sini, ketenangan bukan sekadar kata iya, adalah praktik. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan biarkan setiap video menjadi pendorongmu untuk hidup lebih tenang, lebih fokus, dan lebih bijaksana.